Ya, Barreskrim Polri menetapkan tersangka kasus kayu gelondongan ilegal yang terbawa banjir dan longsor saat bencana Sumatera. Meski demikian, pihak kepolisian belum membeberkan identitas para tersangka. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada dua tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya, Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga, Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli, Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menggelar retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret digelar untuk mengevaluasi kinerja Kabinet selama setahun dan memetakan arah kebijakan ke depannya. Ya, dalam retret yang dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih ini, Presiden memberikan pembekalan kepada Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden menyampaikan program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis telah berjalan dengan baik dalam 1 tahun dengan capaian 55 juta penerima manfaat. Tak hanya itu, Presiden mengingatkan pentingnya swasembada pangan dan swasembada energi sebagai syarat agar Indonesia bisa mandiri di tengah situasi global yang sedang terjadi. Presiden meminta jajarannya tidak ragu dalam menjalankan program pemerintah meski banyak kekurangan. Prabowo yakin apa yang dilakukan oleh pemerintahannya telah berada di jalan yang benar. Retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah untuk kemudian selanjutnya di awal tahun beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retret tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaiannya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini jalannya retret Kabinet Merah Putih, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jen Cahyani di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Jen. Apa saja poin yang dibahas dalam retret malam ini? Ya, selamat malam Reni dan juga pemirsa. Untuk poin-poin atau topik yang dibahas pada retret Kabinet Merah Putih di Hambalang kali ini ada beberapa poin penting yang dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga disampaikan oleh para menteri di dalam retret Kabinet kali ini. Dan untuk saat ini masih berlangsung untuk sesi kedua retret Kabinet Merah Putih. Tadi untuk sesi pertama yakni dimulai pukul 2 siang hingga pukul 6 sore. Ini bahasannya tadi sudah sempat disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi terkait dengan program unggulan atau program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni salah satunya MBG atau makan bergizi gratis yang pada keberjalanannya selama ini sudah menyasar atau sesuai target, yakni ada 55 juta penerima manfaat dengan 19.000 SPPG yang tersebar di seluruh negeri. Kemudian dibahas pula untuk tahun 2026 ini menyasar dengan target semua yang ditargetkan, yakni ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis dengan 35.000 SPPG. Dan ini ditargetkan pada 2026 akan tercapai
target atau sasaran makan bergizi gratis tersebut. Kemudian juga tadi dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para menteri kabinet dan juga staf khusus, kemudian serta para lembaga tinggi negara terkait dengan kendala teknis makan bergizi gratis yang sudah berjalan. Ini kurang lebih bagaimana Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada para menteri atau pemerintahan untuk tetap disiplin prosedur dan meningkatkan kedisiplinan terkait dengan pelaksanaan MBG tersebut, karena menurut catatan ada kurang lebih 15 kejadian yang pada masa atau waktu ke depan ini tidak boleh terulang kembali, sehingga keberjalanan program makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target di tahun 2026. Selain itu, Reni dan juga pemirsa, pada sesi kedua ini yang tadi sudah dimulai sejak pukul 7 malam, terkhusus akan membahas terkait dengan bagaimana percepatan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk salah satunya membentuk Satgas Percepatan Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana di beberapa provinsi di Indonesia, yang tentu saja ini ditunggu-tunggu apakah nantinya akan ada tambahan alokasi anggaran di APBN 2026, kemudian bagaimana percepatan pemulihan tersebut dan siapakah Satgas yang nantinya akan dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pemulihan wilayah terdampak bencana di beberapa provinsi di Indonesia. Selain itu, Reni dan juga pemirsa, ada beberapa juga bahasan di retret kali ini, ada terkait dengan jembatan gantung atau pembangunan jembatan gantung yang ditargetkan ini ada 6.900 jembatan gantung yang akan terus dikejar pada 2026. Selain itu juga terkait dengan cek kesehatan gratis yang hingga saat ini sudah menyentuh di angka 70 juta penerima manfaat cek kesehatan gratis di tahun 2025, dan tentu saja akan terus ditingkatkan kinerjanya di tahun 2026. Kemudian yang juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, yakni terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia, yang kemudian ini bersifat padat karya yang terus digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintah, yakni pembangunan kampung nelayan dan juga program pembuatan kapal tangkap ikan. Kemudian ini nantinya seperti apa eskalasi yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai program kerja unggulan pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nanti. Kita nantikan nanti apa saja hasilnya di retret kali ini. Kita masih menunggu informasi selanjutnya. Kembali ke Anda, Reni. Baik, Jen, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sejak diluncurkan perdana 6 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis atau MBG per 6 Januari 2026 sudah mencapai 55 juta penerima. Presiden Prabowo mengapresiasi program tersebut karena berhasil butuh 11 tahun untuk capai 40 juta penerima. Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini, dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari. Dan termasuk ibu-ibu hamil. Ini sesuatu yang membanggakan juga, karena negara-negara yang kita ketahui, contoh Brazil, Presiden Brazil menyampaikan kepada saya, mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta.